Selamat pagi semuanya anak ibu sekalian. Hari ini adalah minggu pertama di dalam minggu keempat ya di bulan Januari. Kita masuk seperti biasa untuk belajar matematika. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Ada ya? Sakit hati? Iya, hati Bu. Oke, Ibu harap cepat-cepat dipulihkan karena ibu semuanya kadang-kadang kondisi nggak terkendali ya. Nah, jadi kalaupun ada di rumah atau di sekolah atau di mana saja, coba ibu tanya. Tadi kan baru upacara ya. Apalah tadi topik pembinaan? Ada yang tahu? Jangan memfitnah. Oke. Kira-kira sering nggak memfitnah itu terjadi di sekolah kita? Sering. Jadi kalau misalnya fitnah terjadi, apalah salah satu atau apa tanggapan kalian, respon kalian bagaimana terhadap fitnah itu? Membalaskah? Atau yang diarahkan ibu itu tadi di dalam pembinaan apa? Ditahan katanya, didiamkan, dicuekin. Apanya? Isi pembinaan tadi, pembinaan. Diapakan katanya? Kalau ada fitnah. Iya Bu, udah begitu cerita tadi Bu. Di dalam cerita itu disimpulkan bagaimana? Tentang bulu. Bahwa kemoceng. Oke, ya, jadi kalau ibu ya terhadap fitnah, ibu juga pernah mengalami fitnah seperti itu. Di fitnah ibu melakukan sesuatu padahal tidak. Nah, jadi nggak terjadi di sini di waktu ibu tugas di daerah. Jadi ibu menghadapinya seperti ini. Seluruh sekolah ibu itu, bapak gurunya semuanya menghakimi ibu. Dia melihat dari atas sampai bawah. Nah, ibu udah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik disampaikan tentang ibu. Jadi ibu pada saat itu hanya diam. Nah, dan ibu percaya waktu akan menyelesaikannya. Jadi ibu diam, tidak ada satupun yang bertanya karena mereka sudah masuk ke dalam persepsi yang disampaikan fitnahan itu. Ya, mereka percaya terhadap fitnahan itu. Tetapi hari berhari berjalan ya, akhirnya nampaklah siapa yang benar, siapa yang salah. Akhirnya mereka sendiri yang datang sama ibu menanyakan persoalannya. Nah, jadi kalau kesimpulan dari ibu menghadapi fitnah itu adalah kita harus tenang dulu, harus diam, lalu koreksi diri, apakah kita salah atau tidak. Baru setelah itu sambil menunggu keadaan tenang yang seperti tadi, ya kita menenangkan diri, lalu kita juga doakan supaya dibukakan jalan untuk fitnah tersebut. Nah, itu yang ibu lakukan, dan akhirnya jelas dan nampak siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, itulah dia kalau bahas tentang fitnah. Oke? Nah, itulah dia. Jadi kalau misalnya di dalam belajar juga mau begitu ya, kita suka difitnah atau apa. Jadi jangan mau langsung terbakar istilahnya, emosi. Oke? Tak ingat tandanya kita itu mempunyai ilmu, mempunyai IQ yang lebih tinggi dari yang lain, itu ketika kita menghadapi persoalan bisa dengan tenang, dengan apa katanya, pikiran dingin ya, otak dingin. Orang yang suka emosional, ya orang yang suka apa-apa sedikit langsung marah, apa-apa sedikit, ya kan Ferdi kan? Nah itu EQ. Pernah dengar EQ? Emotional question, ya. Oke, baiklah nak. Itulah dulu kita bahas tentang pembinaan tadi pagi karena kebetulan tadi upacara. Baik, kita akan memulai pembelajaran. Kita berdoa seperti biasa, kita berdoa dulu. Ya, saya pura-pura nggak tahu deh ya. Di depan yang kita belajar berdoa. Sebelum mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing.
Oke, doa selesai. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah data pencak atau diagram pencarian ya. Jadi tujuan pembelajaran ini yaitu kita mengetahui dan juga dapat menggambarkan diagram pencak dengan tepat dan benar. Satu, yang kedua, tujuan dari diagram pencak ini ya, jadi kita dapat menyajikan suatu permasalahan tersebut dan kita tahu bagaimana melalui penyajian diagram tersebut kita tahu keadaannya bagaimana. Misalnya apakah sejalan atau garis lurus dengan usia dengan hasil kehidupan misalnya ya kan, atau misalnya data penjualan apakah sejalan dengan hasil yang dibeli misalnya seperti itu ya. Jadi diagram pencari ini sama kayak kita belajar diagram-diagram yang lain. Oke? Nah, pencar itu kata lainnya ada apa? Menyebar ya, menyebar. Jadi titik-titik itu menyebar sesuai dengan data-data yang ada pada kita. Oke, coba pencar juga disebut dengan diagram scatter ya. Nah, langkah-langkah pembuatannya ada, yaitu berapa langkah? 4 langkah. Coba dulu baca si Claudia. Yang pertama, Tentukan variabel independen atau X dan dependen atau Y. ya, tentukan variabel independen. Nah, kemarin ketika kita diperhadapkan dua data yang misalnya seperti ini. Nah, ini ada data misalnya ini kan ada 2 kolom ya, 2 kolom. Kebetulan ini tentang umur dan tinggi rata-rata, pengaruh umur dengan tinggi rata-rata. Jadi di sini mau digambarkan apa besarnya pengaruh umur dengan tinggi rata-ratanya. Ya, jadi di sini ada 2 kolom. Nah, kita harus menentukan mana variabelnya, X atau Y. Nah, X itu dikatakan variabel independen, tidak apa, kalau independen apa artinya? Nah, tidak bebas. Kalau dependen adalah bebas. Jadi variabel yang independen itu adalah X. Artinya begini, X itu mempengaruhi variabel Y. Apakah dia besar atau kecil itu dipengaruhi oleh X. Nah, dalam hal ini umur itu dipengaruhi oleh tinggi badan, betul tidak? Nah, itu dia ya. Nah, yang kedua, Gambar sumbu X atau sumbu mendatar dan kemudian sumbu Y atau sumbu tetap. ya, gambar lalu kita gambarkan. Kalau misalnya gambar sumbu X dan sumbu Y itu disebut apa itu? Nah? Apa? Ya, kartesius. Kita menentukan X dan Y. Iya, gara-gara wajar ya. Nah, inilah dia maksudnya. X, Y. Yang mendatar itu adalah X, yang tegak adalah sumbu Y. Sumbu Y. Kemudian yang ketiga, baca dulu si Gibson. Dua memiliki data atau membagi skala angka yang membuat seluruh nilai data pada variabel X. Ya, artinya seperti ini. Titik-titik itu kita ambil sedemikian. Coba perhatikan. Ini data pertama berapa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keempat. Selanjutnya, dan 100, selanjutnya 126. Nah, kalau tadi dia dari 91 126 bahkan di atas ada 104. Nah, itu kan jejak dia datanya kan. Ya. Nah, ketika kita mau menyusunnya di sini, kita harus atur dia sedemikian. Nah, caranya bagaimana? Ibu buat dulu datanya ya.
data. Misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru tinggi 91, 99, 104, 112, 119, dan 126. Oke, data terkecil berapa? 91. Data terbesar 126. Oh, ini udah diurutkan dia ya. Apa-apa. Nah, maka dari sini kita buat. Bisa kita buat tidak langsung 91. Bisa di sini 90 dan di sini 130. Misalkan di atasnya 130. Artinya ini kan ada 7 data ya. Sementara ibu menggambar titiknya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya belum ada kan? Nah, ini ibu buat titik di sini, itu artinya kelanjutannya hingga yang ke 7. Ya, jadi ini 130. Kita buat titiknya seperti itu supaya mencakup. Yang penting dia mencakup nilai 91 hingga 126. Nah, lalu kita buat jaraknya. Jaraknya itu harus teratur. Kenapa? Supaya gambar titiknya juga benar. Nah, jadi coba lihat 91 ke 99 berapa jaraknya? 8. 99 ke 104? 4 ya? 5 ke 4? 5 ya? 104 ke 112? Ini tadi 8 ya? Ini berapa? 5. Ini 8. Ini 7. Ini 5 atau 7? 7. Nah, maksudnya ibu begini. Ini kalau kita lihat jaraknya kan tidak apa namanya? Tidak sama kan? Nah, jadi kalau kita gambar di sini gak harusnya begini dia. Di sini titiknya, di sini sedikit, di sini lagi besar kan gitu kan? Kalau pada diagram itu namanya jelek. Nah, jadi supaya bagus kita buat aturannya langkah-langkah berapa. Kalau ini langkah-langkah kita buat misalnya langkah-langkahnya adalah 5. Berarti 90 baru masuk 95. Masuk berapa? 100. Bangsa ke berapa? 110. Ya kan? Iya. Oke, lanjut. 115. Ini ditambahkan aja biar bagus ya. Oke, 120, 105, 130. Ah, ini dia. Oke, inilah dia jadinya. Jaraknya sudah sama. Ya, biasanya ini kita gunakan di dalam kertas apa? Kertas apa? Kertas berpeta, ya kan? Atau kertas grafik ya? Karton nanti, oke? Nah, jadi ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya? Jadi gimana nak? Paham nggak tujuan ibu menjelaskan ini? Terpaham ya, supaya penyajian datanya itu bagus dan apa? Terurut. Lalu apa lagi? Jelas. Dan bagus ya kan? Kalau dia berurut dia itu bagus. Nah, jadi misalnya lah, masuk 291 kira-kira di sini kan? Nah, baru masukkan 291. Di sini lagi ya. Baru masuk mana lagi? 3. Berarti di bawah 100 kan? Di bawah 100. Oke, baru masuk lagi 100 ke 4.
Sudah sempat di bawahnya ya? Ya. Inilah dia. Jadi demikian selanjutnya, yang ini yang paling penting. Mana X, mana Y. Jadi usia di sini adalah usia. Apakah mempengaruhi daripada tinggi badan? Jadi memang hal yang terpenting adalah menentukan siapa variabel X, siapa variabel Y. Bagaimana tadi cara menentukannya? Coba. Ayo, bagaimana tadi cara menentukannya? Dilihat data yang mempengaruhi, ya enggak? Ya atau iya? Nampaknya kurang semangat ini. Yes. Iya. Terus 112 di 5, 112 berarti di atas 110 ya? Oke. Masuk. Ada. Demikian selanjutnya. Udah paham cara menggambarkannya? Iya, jadi kadang-kadang nanti atau ada soal nanti dia cara penyampaian datanya jejak. Nah, itulah yang harus kita atur, ya. Oke, langkah ketiga sudah jelas. Langkah keempat, baca dulu. Si Perni dulu. Melengkapi informasi, gambar dan lengkapi informasi menggambarkan pasangan titik. Nah, otomatis tadi sudah kita lakukan ya. Yang dari X ke Y. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini seputar tentang bagaimana menggambarkan diagram pencarian. Nah, ini kan tugas kita udah dikasih tahu tadi bahwa kita akan melakukan proyek, ya. Jadi nanti ketika proyek sebentar lagi kamu akan membentuk kelompok, ya. Nah, jadi kalian harus menyusun sedemikian hingga menentukan bagian-bagian untuk bisa membuat suatu poster itu menjadi bagus. Nah, judul poster itu disamakan yaitu diagram pencarian. Paham ya? Oke, silakan bentuk kelompok. Bahannya kan dari bentuk yang menjadi kelompok. Santri kemarin kan Ibu kirim contoh bahan yang apa namanya? Yang belum di iya, coba itu dikirim ke grup biar nanti dilihat. Jadi nanti ibu mau lihat, kita kan menggunakan Canva ya, membentuk bahan materi dan semuanya yang dibutuhkan untuk proses dengan Canva. Jadi nanti ibu mau lihat mana yang ini. Lalu nanti di akhir nanti poster siapa yang paling bagus itu dipilih oleh kawan-kawan ya. Oke Bu. Oke, udah bisa dipikirkannya. Materi kan? Materi atau apa? Kata lain dari materi? Bahan. Iya, bahan ajar ya. Nah, kemudian apa topik kita hari ini? Itu dia ya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua apa? Menemukan permasalahan. Nah, ini sudah kalian lakukan sebelumnya. Permasalahan. Yang ketiga solusi. Yang keempat apa lagi? Apa? Oke. Langkah-langkah udah ini ya. Oke. Atau langkah-langkah ya. Bilang. Baru yang ketiga baru apa? Membuat poster. Nah, maksudnya begini,
Ini siapa yang mengerjakan? Coba dulu dibuat nanti di situ ya. Mana aja? Di sini ya nak. Iya. Pinggir nak, pinggir lagi. Enggak. Itu kelompok satu. Iya kelompok dua. Agak tinggi nih baby, tinggi. Bu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh dipegang. Penjelasan dari kelompok yang sedang berpresentasi. Di depan ini nak. Iya. Oke, yang lain perhatikan. Silakan. Yuk, mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang diagram bencar. Sebelum itu perkenalkan nama saya Claudia Simanjunta. Nama saya Laura Natalia. Nama saya Nabila. Kita ingin mengetahui jumlah tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh kita disajikan dalam bentuk diagram bencar. Dan dapat kita lihat, di sini ada dua data. Ada dua data yaitu presentasi kemiskinan dan presentasi kelulusan SMA. Menurut kalian apa sih pengaruhnya itu? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Oke. Presentasi kemiskinan ini bisa dibilang diagram variabel X atau independen karena dia mempengaruhi si presentasi kelulusan SMA ini atau variabel dependen atau bisa disebut variabel Y. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena di tingkat ekonomi masyarakat itu kan dia jenjang ekonominya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, jadi tapi itu semua enggak dan mempengaruhi kali sama kelulusan, tapi memang ada gitu. Nah, jadi paham ya? Jadi dapat disimpulkan kalau variabel X itu adalah presentasi kemiskinan dan variabel Y itu adalah presentasi kelulusan SMA. Nah, Ya, kesimpulan apa dari permasalahan yang kalian dapatkan? kesimpulannya Bahwa bagaimana? Bahwa pengaruh kemiskinan itu presentasi kemiskinan ini mempengaruhi kelulusan SMA. Karena kalau misalnya kita miskin itu, kita kan bisa tidak ke sekolah. Jadi itu dapat mempengaruhi kelulusan SMA. Makanya dibilang kemiskinan itu variabel X dan kelulusan SMA itu variabel Y. Karena kemiskinan itu mempengaruhi dengan kelulusan SMA. Makanya itu kan kemiskinan kan kayak ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang kan. Jadi itu nggak mempengaruhi dengan kelulusan SMA. Makanya bisa dibilang kemiskinan itu miskin itu mempengaruhi kelulusan SMA. Ya, udah paham nggak yang dimaksud? Atau kelompok lain ada yang mau bertanya? Maksud dari kelompok satu bahwa suatu keadaan perekonomian kemiskinan itu
dalam sekolah. Artinya begini, memang akan kalau kita lihat dari lingkungan kita, banyak anak-anak yang siswa-siswa yang kurang ekonominya tetapi justru maju, ya kan, dalam belajar ya, justru makin semangat, tinggi belajarnya. Jadi bisa saja keadaan perekonomiannya lemah atau tingkat kemiskinannya tinggi, tetapi kelulusannya pun tinggi. Tetapi ada juga yang tingkat perekonomiannya besar, justru dia tidak lulus. Kan ada ya? Pernah nggak menjumpai seperti itu? Atau tinggal kelas, ya kan? Nah, jadi tingkat perekonomian kesimpulannya tidak mempengaruhi tingkat kelulusan, tetapi tidak linier, ya. Oke? Paham ya nak ya? Dia tidak sejajar dia. Artinya begini, miskinnya begini, maka dia tidak lulusnya begini, nggak begitu, ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, kembali. Ya, sambil dilihat kelompok 2 yang sedang maju. Iya, silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan jawaban kami mengenai diagram standar. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Christine, saya Santi, saya Nisa, saya Erika, saya Ruth. Oke, sekarang kita langsung aja. Pertama itu, di sini kami akan bahas dulu pertama pengertian dari diagram standar. Nah, diagram pencarian atau diagram standar ini digunakan saat perlu menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut data bivarian. Nah, jadinya kalau misalnya kita menggunakan diagram standar ini, kita harus memiliki dua data. Nah, makanya itu di dalam diagram standar ini kita juga memerlukan sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang gimana sih cara menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya, atau gimana cara membuat diagram standar? Oke, di sini kami juga memberitahukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada diagram standar. Pertama itu, tentukan variabel independen atau X dan dependen atau Y. Yang kedua, gambar sumbu X atau sumbu pendatar dan sumbu Y atau sumbu tegak. Yang ketiga itu, buat titik-titik data atau membagi skala rata yang membuat seluruh nilai pada variabel X dan Y. Dan langkah terakhir yang keempat itu, lengkapi informasi atau menggambarkan pasangan titik-titik X dan Y pada bidang koordinat kartesius. Oke, di sini kami akan menyelesaikan suatu persoalan. Jadi dapat kita lihat di sini. Jadinya pada persoalan kali ini yang akan kami selesaikan itu terdapat dua kolom. Dapat teman-teman lihat. Di sini ada gula dan juga kalori. Nah, jadinya dapat kita lihat di sini ada beberapa gram gula dan ada kalori yang dihasilkan. Oke, pertama itu pertanyaannya, gambarkan diagram pencak atau diagram scatter dari data di atas. Oke, dapat kita lihat di sini di sini gambar diagram pencarian teman-teman. Kalau misalnya pernah lihat nanti mungkin bisa kelompok kami mungkin untuk melihatnya. Ini diagramnya. Terus habis itu bagaimana kalau penyebaran titik-titik yang kalau digambar pada diagram di atas. Oke, dapat kita lihat juga. Jadi kalau penyebarannya itu seperti ini teman-teman. Dapat dilihat masing-masing ya. Ya? Oke, bentar lagi. Jadi kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil dari sebab akibat dari gula dan kalori, atau di mana sih yang terdapat gula di tubuh apa sih, atau misalnya kalori di tubuh apa sih? Ini sebab akibatnya itu pertama, gula ini kami buat di tubuh X. Kenapa? Karena setiap kita makan gula, maka kalori yang kita hasilkan itu, kalori yang dihasilkan dari setiap gula itu berbeda-beda. Misalnya kita makan gula 12 gram, gak mungkin kalorinya itu setara dengan kita makan gula 4 gram, yaitu 120. Nah, jadinya sumbu gula ini kita taruh di sumbu X karena dia itu mempengaruhi sumbu Y. Jadinya seberapa banyak kita makan gula, maka begitu juga kalori yang akan dihasilkan dari gula tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, kami dari kelompok 1, jika ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, silakan bertanya. Semakin banyak gula yang dikonsumsi, maka kalorinya pun semakin besar. Berarti sebab akibatnya dia ini ya. Pada grafik juga kita lihat dia meningkat ya, naik ya. Baiklah, presentasi yang sudah diberikan
Nah, ini presentasi yang ketiga kan? Kalian sudah bisa menilai mana poster yang paling kalian sukai. Nah, yang mana yang paling kalian sukai itulah nanti yang pemenangnya. Silakan japri Ibu. Oke, silakan japri Ibu ya. Iya, boleh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi di sini kami akan menampilkan hasil proyek kami. Jadi pertama-tama kita perkenalkan diri dulu ya. Kenalkan nama saya Pak. Nama saya Anita. Nama saya Ferdi. Nama saya Lita. Nama saya Yusuf. Oke, kita langsung saja ke pokok permasalahan dari proyek kita kali ini. Yang dibacakan oleh Ina. Nah, jadi pokok permasalahannya itu ada. Guru yang bisa datang mengenai hubungan dua variabel dari tinggi badan anak usia dini umur 2 tahun hingga 3 tahun dalam bentuk tabel ini. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini. Nah, bahwasanya umur tidak mempengaruhi tingginya badan. Nah, terus solusi permasalahannya itu akan dijelaskan oleh kita. Jadi seperti yang dapat kita saksikan ya guys. Jadi pokok permasalahannya itu apakah umur itu mempengaruhi tinggi badan? Itu pokok permasalahannya. Jadi kita lihat juga apakah umur itu mempengaruhi tinggi badan. Kita kan dapat melihat dari tabel itu umurnya dari 2 sampai 7 tahun saja. Jadi kesimpulannya itu semakin bertambahnya umur semakin juga bertambahnya tinggi badan itu sampai umur 7 tahun saja, dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Jadi kalau kita diminta untuk mengambil kesimpulan, kita tahu bahwa kesimpulan hanya berlaku pada manusia yang berawal dari umur 2 tahun sampai 7 tahun saja. Oke. Ada yang bertanya? Paham nggak? Nah, bisa nggak diterima alasannya? Dikatakan tadi oleh kelompok 3 bahwa pertumbuhan tinggi manusia itu hanya ada pada kisaran umur 2 tahun hingga 7 tahun. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan apakah tingginya itu kalau tambah umurnya tambah juga tingginya, itu belum kalian jelaskan. Apakah semua yang umur 3 tahun sama tingginya? Tidak. Ada yang umur 6 tahun, dia umurnya 6 tahun tetapi tinggi badannya seperti 4 tahun kan? Iya. Ada kan? Ada. Nah, jadi bagaimana pengaruhnya? Apakah bisa disimpulkan bahwa tingginya anak itu sama atau pengaruh daripada tambahan umur tambah juga tingginya? Umur tambah, tinggi tambah kan? Kalau yang bisa seperti yang kita lihat itu dari diagramnya itu, jadi rata-ratanya itu jika dia berumur 2 tahun itu dia bertambah umurnya itu, bertambah tinggi badannya itu hanya sekitar 8 cm ya. Jadi itu kalau misalnya sekiranya bertambahnya 1 tahun setiap manusia itu, dia tidak diperkirakan berapa cm yang akan tinggi bertambah tingginya. Karena dari data yang kita lihat rata-ratanya memang segitu. Maksudnya dia bertambah 8 cm atau 7 cm atau pun bisa saja dia bertambah cuma 5 cm. Ya, jadi artinya kalau masih di sekitaran 2 sampai 7 tahun umur manusia itu di sekitar 2 sampai 7 tahun, maka tinggi badannya pun sudah pasti bertambah. Tetapi di atas dari situ tidak bisa dipastikan. Ada juga yang tetap tingginya, ada yang tambah. Itu maksudnya kan? Oke, bisa diterima? Oke, sudah bisa diterima. Baik, mari kita kasih applause. Kalian sudah mendengar materi, sudah mendengar atau kita bagaimana menggambarkan diagram pencarian kan? Kemudian sudah dilihat secara nyata gambarnya melalui poster yang kalian buat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti dan diterima ya. Oke, baiklah anak ibu. Pembelajaran kita sudah selesai. Untuk selanjutnya dengan info di grup ya. Kita akan tutup. Namun sebelumnya seperti yang ibu bilang tadi bahwa pilihan poster mana kalian paling suka? Oke, yang paling suka. Silakan jawab ibu. Kalau imbang suaranya berarti gak ada pemenang ya. Oke. Salah satu aja ya, nggak usah 15-15
Oke. Oh, ada tambahan dari dokumentasi. Baik. Itu ada. Ini ada. Dan kasih pendapat nanti dokumentasi ya. Iya, Atau dari mereka berdua aja. Pelajaran kita di dalam doa. Siapa yang tadi? Selamat pagi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Karena ini les kedua, kalian menunggu bel ya untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Oke, sama-sama.